Selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar Start Your Career as Data Analytic with Microsoft Excel by Expert.id. Kayak gitu. Wah, keren banget ya antusiasmenya ya. Sekedar info nih teman-teman, di Zoom hari ini gitu ya, malam hari ini kita sudah ada 369 orang gitu ya. Untuk pendaftar sendiri ada sekitar 900 orang, maka dari itu banyak banget gitu ya teman-teman yang minta dimulai gitu ya. Tapi karena kita masih menunggu gitu ya berapa teman kita gitu ya. Nah, kita mungkin opening dulu gitu. Nah, kenalin, aku Farhan dari tim Expert yang malam hari ini akan menjadi moderator gitu ya di webinar malam hari ini. Dan di webinar malam hari ini gitu ya, seru banget gitu. Kita akan ngobrolin seputar data analytic gitu ya, menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Tentu bersama dengan pembicara yang keren banget yaitu Kak Diki Satria Dwi Putra. Beliau seorang data analis at eVisory gitu ya, salah satu startup yang keren banget gitu ya di bidang IoT ya, kayak gitu, tentang perikanan kayak gitu, IoT perikanan. Nah, apa yang kita akan bahas malam hari ini gitu ya, topiknya pertama tentang pengenalan data analisis dan landscape pekerjaannya, kemudian memulai jadi data analisis dengan Microsoft Excel, fitur penting untuk mengolah data dengan Microsoft Excel, dan yang keempat, cara memulai atau meningkatkan karir dengan menguasai Microsoft Excel. Kayak gitu ya, seru banget gitu teman-teman. Nah, sebelum kita masuki acaranya, kita coba ya, kita kenalan nih, kita buka networking kita, karena 900 orang yang daftar, di Zoom ada 400-an orang, jadi mungkin kita bisa nih kenalan. Kenalannya gimana? Yuk kita tulis di kolom komentar kesibukan dan kota domisili kita tuh di mana, kayak gitu. Misalnya aku nih, Farhan dari Jogja, digital marketing, atau Farhan digital marketing dari Jogja. Yuk bisa tulis di kolom komentar. Oh, salam kenal Kak Meiko dari Lampung. Ada Kak Ilham Azizi guys, salam kenal. Dari Sumber, wah Sumatera Barat ya, mantep nih. Ada Kak Aditya Madiun, salam kenal Kak. Kak Odih Siti Hodijah, salam kenal Kak Odih Siti Hodijah. Kak Melvi dari Riau, wah mantap mantap mantap. Kak Cici, mahasiswa Amikom Yogyakarta, wah ini deket nih sama kantornya Expert, salam kenal Kak Cici. Kemudian ada Kak Dani dari Medan, job hunter kayak gitu. Salam kenal Kak Dani, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Ada Kak Yoga Blitar mahasiswa, wah banyak juga yang dari mahasiswa ya. Ada Kak Gisa, ada Kak Arya, Kak Zaki, Batu Raja, Sumsel, kegiatan kuliah mahasiswa lagi nih. Ada Kak Rian Kurniawan, Kak Zahid dari Solo, Kak Nabil Pontianak, freelance, Kak Rinaldi Priyatna, Banda Aceh. Wah, banyak banget ya yang dari Sumatera juga banyak, Jawa banyak. Memang sih webinar dari Expert ini biasanya kita pesertanya memang dari Sabang sampai Merauke. Bahkan yang kemarin ya, baru kemarin tuh ada peserta dari Sabang gitu, jauh banget gitu. Oke, cool ya. Karena banyak banget nih, aku nggak bisa bacain satu-satu. Nah, terus saatnya kita kenalan kedua. Nah, dari banyak peserta malam hari ini, rekan-rekan semua yang keren gitu ya, sebetulnya motivasi teman-teman ikut webinar malam hari ini itu apa? Kayak gitu. Karena Mas Diki, Kak Diki juga pengen tahu nih, sebetulnya motivasi terbesar teman-teman 400-an orang ini ikut webinar tuh apa? Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa langsung masuk ke menti.com dan masukkan kode 31759330. Kemudian dituliskan motivasi mengikuti webinar malam hari ini tuh apa? Atau bisa langsung klik link gitu ya tanpa masukkan kode di kolom komentar. Oke, kita lihat ya hasilnya. Oke, udah ada banyak yang ngisi ya, udah 17. Kita lihat. Oke,
Kita baca satu-satu, udah 40. Mau belajar dari ahlinya. Wah, mantap nih ya. Tentu pembicara malam hari ini Kak Diki gitu ya. Super ahli gitu. Iseng. Wah, ini iseng yang keren nih. Iseng berfaedah ngikutin webinar data analitik. Wah, mantap. Siapapun yang ngisi ini keren banget. Menambah skill, tambah wawasan untuk menambah ilmu. Pengen kaya. Nah, ini apakah data profesi sebagai data analis ini akan mendatangkan pundi-pundi cuan? Nah, nanti kita akan tanya gitu ya ke Kak Diki gitu. Kerja jadi data analis, siap. Ingin mendapat ilmu baru, produktif, untuk mendalami bidang data analis. Switch karir, kayak gitu ya. Jadi ada memang nih, yang pekerjaan semulanya A, kemudian pengen switch karir jadi data analis, kayak gitu. Itu banyak banget, gitu ya. Karena memang lagi happening gitu ya, untuk data analis ini. Ada karir switcher, ingin menjadi data analis yang ahli dan profesional. Ini mungkin fresh graduate ya, atau masih kuliah ya. Jadi pengen menjadi gitu, wanna be a data analyst kayak gitu. Jadi pengen belajar nih tentang itu. Nambah wawasan dan sertifikat. Nah, ini terbuka banget ya. Menambah wawasan dan sertifikat. Mantap. Kayak gitu. Terus apa lagi nih? Nah, ini di bold, menunjukkan semangat. Cita-cita saya ingin menjadi data analis, Kak. Wah, untuk semua yang pengen jadi data analis gitu ya, kita aminkan bareng-bareng ya. Semoga memang cita-cita sebagai data analis adalah cita-cita terbaiknya, dan kemudian bisa beneran jadi data analis. Banyak banget ya, teman-teman. Mohon maaf, aku nggak bisa bacain satu-satu. Skill-skill plus. Nah, intinya sih gitu ya, kalau aku mau simpulin gitu ya, ada 3 gitu ya mungkin. Pertama, ada yang ingin menambah skill kayak gitu. Kedua, menambah ilmu baru. 3, pengen produktif gitu ya. Nah, tadi ada yang mahasiswa pengen jadi data analis, juga ada yang sudah bekerja tapi pengen switch karir kayak gitu. Nah, semoga motivasi malam hari ini teman-teman gitu ya, join di webinar malam ini bisa terpenuhi ya dengan mengikuti webinar pada malam hari ini. Amin. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya gitu ya, teman-teman. Nah, ini agenda kita malam hari ini. Yang pertama kita akan opening dan welcoming, sudah kita lalui teman-teman. Kemudian yang kedua ada sedikit expert program overview. Kemudian yang ketiga ada presentation session dari Kak Diki. Setelah itu Q&A dan foto bersama. Nah, kayaknya nggak afdol gitu ya kalau kita nggak kenalan siapa sih penyelenggara webinar malam hari ini. Jadi penyelenggara webinar malam hari ini adalah Expert. Kayak gitu. Expert adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi. Jadi nggak cuma individual, tapi buat yang pengen pelatihan secara tim, secara grup gitu ya, korporasi perusahaannya bisa banget. Untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, bahkan English and scholarship. Dalam malam hari ini kita membahas tentang data analisis. Nah, ini teman-teman. Buat teman-teman yang udah ikut webinar, yuk bantu follow IG-nya Expert, follow sosial medianya Expert, bisa di IG, bisa di TikTok, kayak gitu. Idenya kenapa sih kok harus follow gitu ya? Supaya manfaatnya bisa tersebar lebih luas kayak gitu. Jadi iseng-iseng bermanfaat kayak gitu ya, buat menyebarkan tentang Expert ini. Kita kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Atau nanti misalnya ada yang belum bisa follow malam hari ini, nanti akan di-share gitu ya linknya di grup. Teman-teman bisa bantu untuk follow IG-nya Expert dan follow TikTok ataupun LinkedIn-nya Expert. Nah, ini IG-nya Expert ya, teman-teman. Nah, ini Expert recap di tahun 2022. Jadi dari Maret sampai Mei 2023, jadi Expert ini berdiri Maret 2022, baru 1 tahunan, tapi sudah ada 2.389 peserta yang bergabung di bootcamp-nya Expert. Jadi antusiasmenya memang pelatihan-pelatihan upskilling ini lagi ngetren banget gitu ya. Jadi banyak banget orang-orang yang mau upgrade skill-nya. Dan bootcamp paling favorit adalah Microsoft Excel. Baru yang kedua, Flutter. Setelah itu yang ketiga, Internet of Things. Sebarannya ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tapi mostly itu ada di Jawa kayak gitu. Ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Nah,
ini ya, jadi kita selama 1 tahunan tadi sudah mengerjakan 68 webinar, dan malam hari ini kita mengikuti satunya, dan sudah ada 60 batch bootcamp, macam-macam bootcampnya kayak gitu. Salah satunya data analis menggunakan Microsoft Excel. Nah ini ya macam-macamnya, ada Microsoft Excel Data Analysis, Basic Coding, Flutter Mobile Development, juga ada Company IT Management, komplit banget gitu. Nah, buat teman-teman yang bekerja, misalnya ada HR di sini gitu ya, daripada cari karyawan baru, mending upgrade skill karyawan gitu ya, pakai Expert for Corporation. Ada portofolio kita nih, kita pernah menyelenggarakan bootcamp IoT untuk 125 peserta, bareng salah satu BUMN yaitu Peruri. Kemudian untuk SMK gitu ya, kita juga pernah membuat kelas industri. Jadi kalau ada tenaga pengajar di sini, salam hormat untuk seluruh tenaga pengajar guru di Indonesia. Itu bisa ada kelas industri gitu ya. Kita pernah mengadakan SMK Anihaya, Arduino dan IoT. Kemudian kemarin juga ada ke SMK Wikrama Bogor gitu ya, untuk bootcamp Microsoft Excel. Ini juga ada pelatihan Microsoft Word bareng sama PLN. Kemudian Microsoft Excel untuk rumah sakit instansi Tulung Rejo ya, rumah sakit Tulung Rejo. Nah, tiba-tiba udah sampai sini nih. Nanti kalau teman-teman ngerasain webinarnya seru banget, jangan lupa ya, tag story gitu ya, di story IG teman-teman gitu ya. Post di story teman-teman dan tag @expert.id, juga pembicara kita malam hari yaitu Kak Satria Diki. Atau bisa juga share keseruan teman-teman di LinkedIn gitu ya. Tapi jangan lupa ada hashtag belajar Excel, hashtag bareng expert.id, dan jangan lupa tag expert juga Kak Diki Satria. Yang mau connect-connect kayak gitu ya. Nah, biar nggak lama-lama, kita panggil Kak Diki. Halo Kak Diki. Halo, halo Mas Farhan. Wah, gimana nih Kak Diki? Kabarnya baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi di mana nih Kak Diki? Ini lagi di rumah, kebetulan domisila di Karawang. Wah, tuh buat teman-teman yang dari Karawang mungkin bisa tuh kopdar-kopdaran gitu. Waduh, gitu. Ini gimana Kak Diki? 458 peserta. Apa nih yang Kak Diki rasain? Apakah excited nih buat berbagi ilmu ke kita semua? Ini banyak banget ya. Rasanya kayak mau demo aja, Mas. Oh gitu ya. Ya tadi Kak Diki bilang ini 1000 peserta tuh mau webinar atau mau demo ya gitu. Siap-siap. Oke, mungkin nanti langsung aja gitu ya Mas. Kita akan sharing tentang data analitik gitu ya, Microsoft Excel. Tapi sebelum itu, aku pengen jelasin rule buat bertanya ya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa bertanya selama sesi dengan cara menulis di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Gitu ya. Tapi sekali lagi teman-teman jangan tanya tentang hal-hal yang tidak relate dengan webinar, kayak gitu ya. Mohon menghormati peserta yang lain, juga mohon menghormati pembicara, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan bertanya tentang presensi gitu, karena presensi akan diberikan di akhir sesi, kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen mengisi presensi gitu ya, bisa tetap stay tune di webinar ini sampai akhir. Oke. Mungkin tidak lama-lama lagi gitu ya, karena Kak Diki juga udah siap gitu ya. Mari kita mulai webinar Start Your Career as Data Analytic with Microsoft Excel oleh Kak Diki Satria Dwi Putra. Waktu dan screen saya persilahkan. Oke, ini sebenarnya Mas ya. Kayaknya karena banyak pesertanya jadi agak berat juga nih Zoom-nya. Masih muter. Siap, aman Kak. Oke, ini masih belum bisa. Mungkin Mas Farhan atau Mbak Desi kali ya, bisa bantu share screen nggak ya? Oh ya, sebentar Kak. Ini Aku aku coba. nggak bisa klik Zoom-nya nih. Bentar. Aku bantu share screen mungkin ya Kak. Boleh, boleh. Siap, bisa dimulai Kak. Oke. Udah muncul belum ya share screen-nya ya? Sudah ya, sudah kelihatan semua ya teman-teman. Kalau sudah bisa chat satu dong.
Yang Kolom lain mungkin boleh teman-teman. Udah kelihatan belum ya? Di aku belum kelihatan satu tuh. sudah. Kenapa jadi tips ya? Bentar Mas ya. Coba rejoin lagi. Siap, siap. Oke, sambil menunggu Kak Diki gitu ya, teman-teman bersabar gitu ya. Ini banyak udah yang senyum dikit mungkin gitu ya. Aku pengen nyapa-nyapa gitu ya. Udah on cam, terima kasih Kak Rahmatul Ulya, Haji Mabrur, amin. Salam kenal Kak. Nah, ada Kak Muhammad Husni, ada Kak Kemi Pati. Waduh, iya Kak, aman. Kak Kemi Pati, salam kenal. Ada Kak Muhammad Abdul Aziz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terus ada Kak Rizky Maulana Amri. Halo Kak Rizky. Ada Kak Ratim, Pak Ratim. Salam kenal Pak. Kayak gitu. Ada juga, oh ini aku Bang, Imade Wijaya. Nah boleh, boleh. Halo Kak Imade Wijaya. Sambil nunggu ya teman-teman, karena sekali lagi eh, pesertanya ini banyak banget gitu. Tadi jadi ada kendala device dari Kak Diki. Semoga Kak Diki bisa segera share screen kayak gitu ya. Nah, udah muncul nih Kak Diki. Halo Kak Diki. Lupa belum di-mute, Mas. Oke. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, kita sekarang mau coba belajar tentang data analytics menggunakan Excel ya. Tapi sebelum jauh kita ngomongin tentang Excel-nya, kita ngomongin tentang data analytics-nya itu sendiri dulu deh gitu ya. Nah, sebelumnya kenalin dulu ya. Aku Diki, panggil aja Diki gitu ya. 3 tahun dan sekarang punya pengalaman 3 tahun, sekarang kerja sebagai data analis di Visory. Background pendidikannya di UGM ya, 2015 sampai 2019. Dulu jurusannya di geografi lingkungan, jadi agak nggak relate gitu ya dengan si data analis ini. Nah, ini harapannya teman-teman nanti bisa paham ya tentang foundation of data analytics itu sendiri dan juga gimana sih menggunakan Excel untuk data analytics gitu ya. Nah, kita masuk dulu deh jauh-jauh ngomongin data analytics ke Excel juga. Kita jump to yang paling basic dulu aja. Ngomongin data gitu ya. Nah, teman-teman kan ini pada pingin, tadi ada yang pingin jadi data analis lah, pingin belajar data analytics. Kita ngomongin data dulu aja. Menurut teman-teman, data itu apa? Silakan yang bisa jawab di chat ya, atau yang mau on cam silakan. Oke, kumpulan informasi, fakta mentah, pengamatan, informasi, fakta. Oke, sejarah. Oke, Widih, ini 100 orang ya, jawabnya mantap-mantap nih. Oke, Nggak berhenti scroll ke atas Kak. iya makanya. Oke, good ya. eh kita discuss. Tadi teman-teman ada yang bilang data itu adalah informasi. Sekumpul informasi, ada yang bilang sejarah lah, ada yang bilang fakta, catatan, dan lain semacamnya. Nah, sekarang kita coba cek definisinya. Ini menurut marketbusinessnews.com. Oke. Belum off on cam ya? Aduh, ntar. Nge-lag lagi. Oke, aku coba sambil ngomong lagi ya. Tadi teman-teman bilang bahwa data adalah informasi gitu ya, informasi, sejarah, catatan dan lain semacamnya. Nah, yang benar adalah data itu ya fakta gitu ya, fakta di mana kalau itu dikumpulkan dan diolah itu akan menghasilkan suatu informasi. Nah, jadi data itu sendiri adalah fakta atau catatan gitu ya. Nah, kalau itu udah dikumpulin, udah diolah sampai ya dapetin something new gitu ya. Nah, itu baru bisa disebut sebagai informasi. Jadi informasi ini kumpulan datanya gitu ya. Data sendiri itu adalah fakta. Nah, ini faktanya sekarang, ini nge-lag lagi nih ya. Bentar ya. Bentar. Ini nggak bisa
Mas, kalau slide-nya kegeser gak, Mas? Udah kegeser, Kak. Di Muncul I ya? mean nose ya, betul nggak? Oke, nah, ini videonya nggak bisa aku ini nih, nggak bisa start video karena ini nggak bisa diklik. Aku lanjut aja dulu ya. Siap. Oke, nah, teman-teman yang mau belajar tentang data, mungkin ada yang udah pernah belajar atau tahu istilah data is the new oil, ataupun belum pernah dengar sama sekali data is the new oil. Nah, di sini teman-teman ada nggak yang bisa ngejelasin data is the new oil itu maksudnya apa sih? Ada yang bisa jelasin? Data is the new oil. Ada mungkin mau on mic buat ngejelasinnya? Boleh raise hand mungkin buat teman-teman yang mau on mic kayak gitu. Silakan. Atau mungkin aku bantu bacain ya, Kak, jawaban yang ada. Boleh Mas. Ya, Silakan. data adalah benda yang sangat berharga di masa ini. New chance on getting profit. Oke. Sumber daya baru yang bisa dimanfaatkan, Kak. Sumber kekayaan baru. Data itu Oke. seperti minyak bumi. Oke. Data Oke. termasuk resource. Oke. Sip. Nice, Mas. Udah cukup mungkin segitu. Tadi ada teman-teman yang bilang bahwa data adalah sumber daya baru. Data seperti minyak bumi. Oke, kita coba analogiin dulu deh. Ya, kita ngomongin tentang minyak lah. Minyak sayur aja ya. Minyak sayur gitu. Minyak itu kalau misalnya dia cuma ditaruh di gitu aja ya. Ya apa namanya, dia kan nggak akan jadi apa-apa ya. Tapi minyak itu sendiri punya value gitu ya, valuable resource gitu. Bayangin ketika aku lupa tahun kemarin ya, kalau nggak salah ya, yang dimana minyak itu langka, wah jadi rebutan gitu ya, ibu-ibu pada beringas gitu ya, ngantri buat dapetin minyak, nyampe, wah pokoknya sekrusial itu minyak ternyata di kehidupan kita ya. Kita bahkan nggak bisa gitu ya, nggak bikin sesuatu tanpa minyak gitu ya di hidup kita ya, Mak. Ya nggak mungkin semuanya direbus gitu ya. Pasti ada makanan-makanan yang memang perlu digoreng gitu ya. Mungkin banyak inovasi kayak kemarin nugget rebus lah, bawang rebus dan lain semacam. Tetap aja nggak bisa menggantikan esensi. Oke. Tentunya Kak Digi ada kendala device ya teman-teman. Semoga teman-teman di sini masih bersabar kayak gitu. Terus ada pertanyaan-pertanyaan ya dari beberapa teman-teman. Nanti materinya di-share atau enggak di-share. Semua materi akan di-share di grup maksimal H+3 ya teman-teman. Terus untuk video rekaman, nanti ini sudah di-record. Teman-teman juga akan mendapatkan recordingnya kayak gitu. Jadi tenang aja kayak gitu ya. Terus untuk sertifikat kita juga akan provide gitu ya buat teman-teman yang nanti ngisi presensi di akhir sesi. Dan teman-teman akan mendapatkan sertifikatnya itu H+3. Sekali lagi kami dari Expert mohon maaf gitu ya kalau misalnya ada sedikit kendala gitu ya karena Mas Diki gitu ya ada kendala untuk device-nya kayak gitu. Kita tunggu sebentar. Oke, aku dapat informasi dari tim expert lainnya, memang belum kelihatan buat join. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Teman-teman bisa nyiapin kopinya mungkin, makanan kecilnya gitu ya.
selagi menunggu Kak Diki kayak gitu. Dulu sih pernah juga sih teman-teman ya, karena ada kendala juga di device kayak gitu ya, device pembicara, kita sempat terhenti juga kayak gitu. Tapi nggak lama kok, habis itu bisa lanjut lagi kayak gitu ya. Mohon kesabarannya teman-teman. Gambar. Oke, Kak Diki udah mulai join ya teman-teman. Semoga segera bisa connect sama kita. Halo Kak Diki. Halo Kak Diki. Kak Diki mungkin bisa aku bantu share screen-nya. Nanti waktu praktek baru Mas Diki bisa share screen sendiri. Gitu Mas Diki? Halo Kak Diki. Suaranya masih belum muncul ya Kak Diki? Masih ter-unmute. Termute kok ter-unmute. Oke. Halo Kak Diki, apakah sudah join bersama kita? Oh, Kak Diki masih kepental terus ya teman-teman. Mohon ditunggu. Jadi udah join tapi masih belum bisa connect dengan baik. Lucu-lucu nih komentarnya nih. Ya kita bacain ya. Mas Diki kemana? Aman, Mas Diki di rumah. Gini. Terus ada yang bilang no problem. Siap, terima kasih Kak Denian. Sabarannya. By the way, kantor expert di mana Kak? Kantor expert ada di Jogja. Kayak gitu buat teman-teman yang main ke Jogja bisa banget nih main di. Oke, halo Mas. Halo Kak Diki. Oke. Mas, saya nggak perlu on cam ya. Soalnya Nggak tadi perlu saya kan? klik start video itu langsung nge-lag lagi. Siap. Atau untuk screen-nya aku aja yang share gimana Kak? Boleh Mas. Oke, jadi nanti kalau misalnya waktu praktek gitu ya, kalau masih bisa kayak gitu nanti baru Kak Diki yang share screen gitu. Oke, siap Gitu Mas. ya. Boleh. Oke, aku coba bantu share screen. Udah munculkah teman-teman semua? Udah. Siap. Sudah. Kita sampai di slide ini ya. Oke, tadi udah sampai mana ya? Sampai sini. Ya, tadi sampai sini Kak. Oke, boleh next slide mungkin. Nah, sekarang teman-teman ya, kita lanjut lagi. Sorry banget nih, aduh, berat banget. Nggak tahu kenapa ya.
baru pertama gini. Oke, sekarang teman-teman imagine ya, teman-teman itu ingin nge-launch suatu produk, ya entah itu di bank, entah itu teman-teman punya usaha atau apapun itu. Nah, apa sih yang perlu kita lakuin terlebih dahulu sebelum membuat keputusan gitu ya? Nah, boleh next slide, Mas Farah. Nah, pasti ya, kalau kita mau nge-launch suatu produk, itu pasti banyak pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu tuh perlu dijawab kayak gitu ya. Entah itu, wah ini launch produk apa ya yang kiranya bakal laku, launch produknya kira-kira di mana ya? Kalau misalnya area A sama area B, ini produknya perlu dibedain atau enggak ya? Atau kapan nih sebaiknya waktu yang tepat untuk nge-launching produk tersebut? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul gitu ya. Karena teman-teman pasti pingin ketika teman-teman nge-launch produk, ya itu akan berhasil gitu ya. Berhasilnya itu dari mana? Ya produknya dapat atensi yang tinggi dan juga mungkin bisa laku gitu ya. Nah, boleh next, Mas. Nah, yang teman-teman butuhin adalah data analytics, teman-teman. Ketika teman-teman tadi ya mau nge-launch produk, banyak pertanyaan, mulai produk apa, kapan launch-nya harus produknya harus di-launch, di mana produknya harus di-launch. Nah, teman-teman ketika teman-teman punya data, itu teman-teman jadi punya basis gitu dalam menentukan keputusan. Tapi data doang tuh nggak cukup, teman-teman. Balik lagi ya, data ya udah cuma data aja, that's it. Tapi kalau teman-teman ngolahnya, bisa ngolah dengan baik, mulai dari nge-cleansing sampai nyari insight dalamnya, itu baru yang akan bisa ngebantu teman-teman dalam memberikan rekomendasi kepada stakeholders gitu ya. Kapan sih produk itu harus di-launch? Di mana sebaiknya produknya di-launch? Nah, makanya data itu nggak cukup. Makanya kita butuh yang namanya data analytics. Nah, data analytics sendiri itu apa? Suaraku putus-putus gak, Mas? Aman? Clear, clear Clear ya? Mas. Oke, sip. Nah, data analytics itu apa? Secara teori, data analytics itu adalah ilmu dan teknik gitu ya dalam menganalisis raw data. Raw data itu data mentah ya, teman-teman. Yang entah itu bentuknya masih dalam bentuk table, yang benar-benar masih berantakan lah kayak gitu. Nah, diolah buat apa? Dianalisis buat apa? Supaya bisa kita dapetin suatu kesimpulan gitu ya, konklusi terkait dengan informasi apa sih yang bisa kita gali dari data tersebut. Nah, biasanya kalau kita ngomongin data analytics, ini ada inputannya, ada proses, ada juga outputnya gitu ya. Nah, dalam proses ini ya ada storage database yang bisa kita bilang ya, untuk nyimpan data-data tersebut. Nah, ngomongin tentang inputan, boleh next, Mas. Nah, kita common ya mendengar istilah dalam data analytics itu adalah garbage in, garbage out. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bisa jawab gak? Maksud dari garbage in dan garbage out ini apa? Silakan, ada yang bisa jawab. Boleh di chat atau on mic ya. Silakan teman-teman. Tadi ada pertanyaan gitu ya. Kenapa data analitik ya disebut sebagai garbage in, garbage out? Ya, istilah garbage in, garbage out itu definisinya apa? Tak bantuin baca ya, Kak. Ada yang Oke. bilang data cleansing. Kalau Oke. ada satu data error, hasilnya bakalan error. Oke. Pemisahan data yang diperlukan dan yang tidak. Kualitas data menentukan hasil analisis. Oke, nice. Data Good. masuk, data keluar. Kalau data yang masuk sampah, hasilnya juga sampah. Makanya perlu dipilah. Oke, good. Sip. Kita sama-sama discuss ya. Jadi, tadi betul ya jawabannya mana ya? Ketika kualitas data itu akan mempengaruhi hasil analisis datanya. Yes, good. Contohnya gini, teman-teman. Misal teman-teman punya toko retail gitu ya. Punya toko retail. eh, Teman-teman udah punya sistem penyimpanan data gitu ya. Nah, ada let's say di ketika teman-teman tiap bulan gitu ya, tiap bulan mencoba bikin report gitu ya, bikin report dari data penjualan selama bulan itu. Nah, ada
let's say ada Bambang deh gitu ya. Si Bambang ini ketika teman-teman coba analisis, didapatkan bahwa transaksi dari si Bambang, customer Bambang, itu tinggi sekali gitu ya. Dia transaksi selama sebulan di toko retail teman-teman tuh bisa mencapai 20 juta, let's say. 20 juta. Nah, ada juga misalnya si Budi gitu ya. Nah, si Budi ini ya transaksinya let's say ya 7 juta deh ya selama sebulan di toko retailnya teman-teman. Dari situ biasanya kita sebagai data analis ini itu kayak ngebuat suatu segmentasi customer buat tahu mana sih customer yang dia tuh priority dan mana yang less priority. Nah, kalau ngelihat case-nya si Bambang tadi yang dia bisa belanja selama sebulan itu 20 juta gitu ya di toko retail kita, otomatis kita, wah, ini si Bambang ini bisa jadi priority customer nih. Kita bisa coba adain program marketing gitu ya buat nge-retain si Bambang ini. Nge-retain tuh dalam artian mempertahankan si Bambang ini sebagai customer kita. Kenapa? Karena kalau kita proyeksikan si Bambang ini bisa konsisten gitu ya, tiap bulannya bisa belanja 20 juta, 20 juta, wah ini kan bakal jadi keuntungan yang besar buat kita. Itu ya. Nah, kemudian kita lakuin nih program marketing. Kita kasih dia giveaway lah, kita kasih dia promo-promo, kita kasih dia blasting by email gitu ya, buat nawarin promo-promo yang ada gitu ya, supaya dia tetap retain di toko retail kita. Tapi ternyata mungkin setelah evaluasi 1 bulan ke depannya gitu ya, oh si Bambang ini nggak pernah belanja lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak pernah tuh belanja lagi ya. Oke, aku make sure ini aman ya. Oke, 3 bulan nggak pernah belanja lagi tuh. Ternyata muncul nih pertanyaan, kok nggak berhasil ya program marketingnya? Teman-teman coba cek lagi datanya. Data transaksi si Bambang. Pas teman-teman lihat data transaksi si Bambang, ternyata terduplikasi teman-teman. Bambang itu sebenarnya cuma belanja selama sebulan itu cuma 2 juta doang. Tapi karena datanya terduplikasi selama sebanyak 10 rows gitu ya misalnya. Jadi total dia belanja itu kelihatan jadi 20 juta. Bukan kelihatan ya, tapi terhitung jadi 20 juta. Padahal aslinya dia cuma 2 juta doang. Nah, efeknya apa? Pertama, tadi program marketing kita jadi salah sasaran. Kedua, namanya program marketing itu pasti ada cost-nya. Ada marketing cost yang kita keluarin. Ketiga, feedback dari marketing yang kita keluarin, cost yang udah kita keluarin, gak ada revenue yang valid. Karena nyatanya si Bambang itu bukan priority customer. Tapi karena data yang masuk kotor, nggak dibersihin dulu, terduplikasi, jadinya kita salah ngasih rekomendasi, kita nggak salah ngasih strategi, dan analisis kita juga jelas salah. Sampai situ paham nggak teman-teman? Kenapa disebut ada garbage in, garbage out? Bisa dipahami? Paham ya? Paham. Tadi udah ada yang ngechat dipaham Oke. Kak? Good, nice. Boleh, next slide. Nah, ini contohnya ya. Contoh misalnya nih, ada nama Beatrice gitu ya. Beatrice. Dengan ID ini teman-teman harus one on one ya. Jadi kayak kita punya KTP, ada nama, ya nama kita, KTP-nya tuh ya satu nomor itu doang. Dan satu nomor KTP itu hanya boleh dimilikin sama nama kita doang, sama diri kita doang. Nah, di sini ada ID A1, tapi yang punyanya Beatrice, dan juga ada yang punyanya Besti gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang nggak boleh. KTP A1 dimiliki sama si Beatrice, sama dimiliki sama si Besti juga. Nah, ini ada kesalahan. Entah kesalahan input namanya, mungkin ya bagian yang inputnya ngantuk gitu ya. Jadi nulisnya Besti gitu. Nah, kesalahan kedua, teman-teman ada bisa nebak nggak kesalahan yang lainnya apa? ID. Ada? Siapa yang bisa jawab? Tanggal. Tanggal, kenapa tanggal? Harga. Double. Nice, good. Double, betul ya. Double di mana? Di rows pertama dan di rows kedua. Si Beatrice ini double. Yang namanya data terduplikasi itu benar-benar dari kolom pertama sampai kolom terakhir itu persis sama.
Kalau misalnya kolom terakhir doang yang beda, yaitu nggak terduplikasi. Karena memang kebetulan aja mungkin si Beatrice di tanggal 21 Agustus 2022 itu ya belanja dua produk yang berbeda gitu ya, yang harganya 2 juta satu, yang harga 1 juta satu misalnya. Tapi kalau kayak gini, ini jelas terduplikasi. Dari kolom 1 sampai terakhir persis sama. Nah, kemudian price-nya, ini ditulisnya 2JT. Kalau teman-teman nulis apa namanya data nominal gitu ya, dalam bentuk 2JT gini, ketika teman-teman mau mengagregasi, mau mengkalkulasi, pasti nggak akan bisa, teman-teman. Jadi teman-teman harus nulisnya dalam bentuk nominal juga ya. Gitu. Novel nggak ada yang salah ya. Dia betul-betul aja sebenarnya. Aman harus. Oke, next, Mas. Nah, ini tipe analytics ya. Mungkin sedikit overview aja. Jadi kalau kita dalam menganalisis data itu ada beberapa sih, teman-teman. Mulai dari deskriptif, diagnostik, prediktif, sampai preskriptif. Deskriptif tuh ya sekedar kita ngedeskripsiin data yang ada. Misalnya kita ngelihat suatu chart, bar, atau line chart yang menunjukkan tren penjualan 6 bulan ke belakang misalnya. 6 bulan ke belakang. Oh, kita deskripsiin gimana nih 6 bulan ke belakang. Oh, apa namanya, tren sales ini cenderung naik. Tren salesnya cenderung menurun. Tren salesnya cenderung ya flat gitu aja. Nah, itu cuma mendeskripsikan aja. Nah, masuk ke yang lebih dalam ada diagnostik. Diagnostik ini menjawab kenapa ya kalau ada temuan gitu ya, kenapa itu bisa terjadi. Let's say tadi 6 bulan ke belakang tren salesnya cenderung naik gitu ya secara overall. Tapi ada di satu bulan misalnya bulan Mei misalnya dia turun banget gitu jauh gitu ya. Nah, itu yang perlu dianalisis teman-teman. Kenapa kok bisa nih yang lain itu cenderung naik tapi pas ke bulan Mei itu turun gitu ya. Nah, itu kenapa? Atau mungkin pas bulan Mei itu naik banget pesat gitu ya, naiknya signifikan gitu ya dibandingkan bulan lain. Nah, itu kenapa? Oh, teman-teman pas cek, oh ternyata pas bulan Mei itu ada momen Idul Fitri misalnya, atau momen hari-hari besar lainnya gitu ya, perayaan lainnya. Sehingga ya penjualan jadi naik. Dari situ teman-teman bisa ngasih rekomendasi nih. Oh, kalau ada hari-hari nasional kayak gitu, perayaan-perayaan kayak gitu, kita bisa nih bikin promo, bikin marketing, gimana caranya supaya customer itu lebih aware terhadap produk kita dan bisa meningkatkan lebih banyak penjualan. Nah, itu diagnostik gitu ya. Kalau prediktif, ini yang kaitan dengan biasanya machine learning gitu ya. Orang-orang data scientist nih yang mainan prediktif. Misalnya 6 bulan ke belakang kemarin, itu cenderung naik penjualannya. Nah, nanti di predictive analytics ini, ya kita coba nge-forecast gitu ya. Kira-kira 6 bulan ke depan itu kayak gimana sih? Apakah cenderung naik atau cenderung turun atau kayak gimana? Itu prediktif. Yang terakhir preskriptif. Kalau preskriptif ini cenderung ini ya, oleh manajemen level. Jadi nggak sama kita lagi, orang data analis atau data scientist, tapi orang manajemen gitu ya, ngelihat dari hasil analisis yang udah kita kumpulin dari deskriptif, diagnostik, dan prediktif, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan. Nah, itu preskriptif. Biasanya dilakuin oleh orang-orang manajer kayak atau misalnya direktur dan lain-lain semacamnya. Jadi itu preskriptif. Dilakukan berdasarkan analisis yang sebelumnya udah dibuat, mulai dari deskriptif sampai prediktif. Jadi gitu ya, bedanya keempat tipe analytics ini. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh aja dari deskriptif gitu ya. Kayak misalnya kita ngeliatin aja dari raw data ini sebaran favorit car color-nya tuh kayak gimana sih? Oh, ternyata yang paling banyak misalnya white gitu ya. Ya udah, nggak ada analisis lebih dalam. Cuma sekedar ngasih overview aja. Oh, yang paling banyak respondennya adalah cowok. Gitu. Udah gitu aja. Nah, lanjut mungkin Mas ke next-nya. Nah, kalau apa namanya di diagnostik balik lagi kita menjawab kenapanya gitu ya. Misalnya kita dapat temuan di sini. Ini adalah new users dan revenue. Perbandingan antara akuisisi customer baru dengan revenue-nya. Kalau kita lihat trennya, semakin banyak
user baru yang diakuisisi sama perusahaan kita akan semakin banyak revenue yang kita dapatkan. Dan kalau kita lihat di Februari 2017 itu new user-nya menurun, otomatis revenue-nya juga menurun. Jadi itu ada pola yang kelihatannya related gitu ya antara new user dan revenue ini. Nah, jadi teman-teman bisa gali lebih dalam lagi di sana. Nah, data analis tuh kayak gitu teman-teman ya. Jadi nggak sekedar ngevisualisasiin data doang, tapi kita harus bisa nyari temuan gitu ya. Insight apa yang bisa kita lihat dari sana. Gitu ya. Next, Mas. Nah, kalau prediktif ini biasanya tadi ya, orang-orang data scientist pakai metode machine learning biasanya buat ngeprediksi kira-kira ke depannya tuh kayak gimana. Nah, ini misalnya ada apa namanya? Contoh ya, Age of Miss America gitu ya, berkorelasi dengan Murders by Steam. Nah, ini kayak gimana nih? Pertama dilihat dulu dari polanya. Kemudian dari pola-pola ini nih, data historis ini diprediksilah ke depannya. Misalnya dari 2010 sampai 2020, itu kira prediksi apa namanya? Ke depannya tuh kayak gimana gitu. Nah, ini prediktif. Mungkin next lagi, Mas. Next lagi mungkin. Next lagi. Nah, ini kalau preskriptif lebih ke itu ya, decision dari bisnisnya. Kita sebagai data analis, data scientist, udah ngumpulin insight-insight, udah ngasih tahu prediksinya ke depannya bakal kayak gimana. Manager, vice president, direktur, lead, head, kemudian akan saling berdiskusi based on data dan temuan yang udah kita dapetin, itu kira-kira ini keputusannya apa gitu ya. Oh, misal ya, tadi, kalau kita misalnya dapetin insight bahwa di hari besar itu cenderung akan meningkatkan revenue dan akuisisi new user itu akan meningkatkan revenue juga, maka perlu dilakuin strategi di hari-hari tersebut dan perlu fokuskan strategi kita terhadap akuisisi customer baru. Nah, itu strategi dan dibuatnya oleh tim manajemen gitu ya. Gitu. Next, mungkin Mas. Nah, kalau kita ngomongin data analytics tadi ya, macem-macem datanya dan tiap data itu punya tipenya gitu ya. Nah, di sini kalau secara garis besar ada yang tipenya structure, ada yang semi structure. Kalau structure mungkin teman-teman udah sering pakai yang modelnya kayak table-table gitu ya. Google Sheet, Excel, pokoknya bentuknya tabular itu pasti structure. Kalau unstructured, dia contohnya kayak data suara, data video, data foto, data teks gitu ya. Nah, itu unstructured. Kalau semi-structured di tengah-tengahnya, misalnya kayak PDF ya. Di PDF tuh dalamnya bisa ada table juga, ada teks juga. Jadi itu bisa dibilang semi-structured. Oke, next mungkin Mas. Nah, ini kerjaan kita di data analis ya. Gimana sih kalau kita di data analis? Biasanya teman-teman kalau kerja sebagai data analis itu ada dua flow-nya. Pertama ada top down, ada request langsung dari atas gitu ya, dari user kita, dari bisnis user kita. Makanya di sini ditulisnya start from well-defined business requirement. Jadi misalnya ada bisnis user, Dik tolong dong bikinin dashboard terkait dengan sales gitu ya. Misalnya aku pengen monitoring sales nih gitu ya, di area A, B, C, D, E gitu ya. Atau misalnya, Dik, tolong dong apa namanya, cari petani-petani yang potensial nih buat dijadiin apa namanya, customer priority gitu ya. Kalau di efficiency kan ngomongin petani tambak gitu. Nah, jadi biasanya top down gitu, requirement langsung dari atasan atau user. Nah, kalau bottom up, biasanya kita inisiatif. Misalnya kita coba aja ngulik-ngulik data dulu atau cari konteks gitu ya. Gali konteks ke orang-orang bisnis. Ini problem apa sih yang biasanya yang saat ini teman-teman sedang hadapi gitu ya. Oh, misalnya ini nih kita lagi ngadepin masalah terkait customer churn gitu ya. Customer churn gitu. Nah, kenapa ya kok bisa kayak gitu? Nah, kita bisa buat inisiatif. Wah, menarik nih. Kenapa ya kok banyak customer-customer yang churn? Churn itu dalam artian udah nggak berlangganan lagi di kita. Dia udah stop di kita. Nah, kita coba analisis gitu. Faktor-faktor apa aja yang menyebabkan customer churn tersebut. Nah, itu
ada dua flow gitu ya. Jadi kerjaan kita sebagai data analis. Gitu. Nah, next aja mungkin Mas. Nah, kita coba akan demo ya sedikit lah tentang data analytics. Tapi aku coba nge-overview dulu data, kenapa sih kita tuh harus menggunakan Excel gitu ya. Mungkin boleh next dulu Mas. Next lagi Mas. Eh, next lagi. Nah, ini ya, teman-teman kalau misal pingin start as a data analyst gitu ya, teman-teman bisa starting from Excel dulu gitu ya. Karena semua tuh, ya ini tuh cuma tools gitu ya. Cuma tools, tapi sangat kebantu kita. Excel tuh masih sangat powerful anyway gitu ya. Nah, eh, kenapa Excel ini penting gitu ya, buat dipelajarin buat kita yang mau start as a data analyst. Pertama, ini adalah tools yang familiar. Kita dari SD mungkin udah kenal lah dengan si Excel ini dan paling banyak digunakan gitu ya si Excel ini. Kemudian selain itu fitur-fitur di Excel itu juga support kita dalam manipulasi data, dalam menganalisis data, dalam visualisasi, cleansing data, dan eksplorasi data. Nah, dalam artian Excel ini bisa loh ketika kita punya data kotor, data yang missing kayak data yang terduplikasi, dengan bantuan Excel, kita bisa menghilangkan data-data tersebut, ya, cleansing data-datanya. Kemudian manipulasi data gitu ya, atau analisis data. Kita dalam Excel kenal istilah yang namanya pivot table. Kemudian kita punya VLOOKUP, HLOOKUP. Kalau kita punya beberapa sheet sekaligus, kita bisa saling konekin sheet satu dengan sheet yang lainnya dengan kolom-kolom tertentu. Kemudian juga punya visualisasi yang bisa kita gunakan untuk nge-develop dashboard. Gitu, teman-teman ya. Next, Mas. Nah, ini reason ya, kenapa teman-teman perlu nge-upskilling skill teman-teman di Microsoft Excel. Pertama, opportunity ya, itu luas gitu ya. Banyak lowongan kerja yang memang butuh skill di bidang Microsoft Excel. Menunjang karir juga ya, kalau teman-teman handal gitu ya, bisa Excel sampai mungkin yang tingkat advance, itu akan meningkatkan exposure teman-teman juga gitu ya, dan ya tentunya bisa meningkatkan karir teman-teman. Kemudian Excel ini balik lagi saya bilang, walaupun saya sekarang ya pakai SQL, pakai Python dan lain-lain, Excel nih kita nggak bisa pungkiri ya, masih sangat-sangat powerful ya, bahkan di level operasional masih banyak dipakai Excel, spreadsheet kayak gitu. Kemudian ya fitur-fitur di dalamnya dan lain semacamnya dengan familiarity-nya si Excel ini di industri itu akan memudahkan kita juga dalam menganalisis data. Gitu. Nah, kita masuk langsung ke demo dulu apa gimana nih, Mas? Boleh, Kak Diki. Mungkin aku coba stop share dulu, terus Kak Diki bisa coba share screen. Oke, coba ya. Oke, Bismillah ya. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Aku ini masih belum kan belum dapat permission buat share screen. siap. Tunggu ya, Mas. Sudah bisakah, Kak? Oke. Oke, sambil nunggu Kak Diki setup gitu ya. Tadi mantap banget gitu ya materinya. Nah, ini mau mendemo nih. Langsung lihat gimana sih yang disampaikan Kak Diki tadi ya terkait penggunaan Excel untuk data analitik gitu ya. Nah, ini akan Oke. disampaikan demonya oleh Kak Diki. Udah muncul belum, Mas? Sudah, Kak. Sudah. Nah, pertama, mungkin aku nggak akan demo yang dalam-dalam banget. Semua fitur Excel dicobain, karena kita punya waktu yang terbatas juga. Jadi, overview aja fitur apa sih yang paling banyak digunakan, yang bukan paling banyak ya, mungkin paling sering gitu ya, digunakan di dalam si Excel ini gitu ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih dalam mungkin terkait dengan Excel-nya, bisa ikut bootcamp-nya kali ya, kan itu di situ lebih intensif gitu ya di expert itu. Jadi bisa lebih dapat banyak ilmunya di bootcamp itu ya. Nah, oke, aman ya. Nah, sekarang kita akan coba demo ngebuat sales dashboard performance ini. Datasetnya aku udah share ke tim expert dan hopefully udah di-share juga ke teman-teman. Teman-teman bisa pakai data itu ya. Bisa pakai data itu buat nge-develop dashboard ini. Nah, dalam nge-develop dashboard ini, aku pakai data orders di sini.
Ini adalah data retail, teman-teman ya. Data retail yang berisi terkait dengan orderan di berbagai negara. Untuk produk-produknya ya mulai dari ini mana ya produknya. Nah ini nih, mulai dari teknologi, furniture, dan juga office supplies. Nah, buat ngedevelop dashboard ini, ada fitur yang paling powerful menurutku ya, sangat-sangat powerful di Excel dan paling banyak digunakan, yaitu pivot table, teman-teman. Jadi pivot table itu gini, jangan khawatir, jangan mikir, aduh pivot table nih yang sering diomongin orang itu ya dalam Excel ya, ini kan advance banget. Enggak, teman-teman. Ini tuh mudah banget, tapi sangat-sangat powerful dan ngebantu banget gitu ya dalam menganalisis data. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa nih ya, nanti cek di table orders. Kemudian, ini ada insert nih di sini. Ada insert. Kemudian di sini ada pivot table. Nah, teman-teman klik aja pivot table-nya. Nah, ini adalah range cell-nya. Mana sih range cell yang kamu mau jadiin pivot gitu ya? Nah, kalau kita lihat di sini kan ini dari range A1 sampai X 51.000 sekian. Atau semua sel yang ada datanya itu akan dijadikan pivot. Nah, supaya pivotnya itu rapih, nggak tabrakan sama datanya, kita buat di new worksheet aja. Itu ya. Jadi nanti ketika klik OK gini, dia akan muncul atau ngebuat sheet baru. Sini. Ini ada sheet 5. Balik lagi, pertama di insert dulu, kemudian pivot table, ininya as is aja, biarin apa adanya gitu ya. Karena dia udah otomatis nge-select semua table-nya. Terus ininya pilih di new worksheet aja. Nah, kemudian kita cek. Nah, simpelnya pivot table ini cuma drag and drop aja, teman-teman. Di sini kita punya kolom-kolom yang tadi ya, yang di table tadi. Di sini ada filter, ada rows, ada kolom, ada values. Misal kita pingin ngeliat region ya, region di rows. Nah, kalau region di rows, otomatis dia akan ke bawah. Kalau kita taruh di kolom, dia akan nyamping. Kalau di filter, ya dia akan bertindak sebagai filter gitu ya di sini. Nah, kita misalnya ke rows dulu. Nah, di rows ini, kita misalnya pingin lihat berapa sih sales dari tiap region ini. Kita tinggal taruh di value aja nih. Set, muncul. Jadi, simple dan efisien gitu ya. Dan sesederhana kita cuma drag and drop aja. Nah, misal, wah Mas gak mau deh kalau misalnya apa namanya, apa ya, ini misalnya gak mau acak-acak kayak gini gitu ya, si ininya. Kita pingin nge-sort misalnya. Teman-teman tinggal klik kanan aja. Klik kanan, kemudian sort di sini. Klik kanan di mana? Random aja, di sel yang mana aja gitu ya, di sum cells-nya sini. Nah, klik kanan, kemudian sort di sini, pilih yang misalnya large tadi ya, largest to smallest. Nah, ini teman-teman udah bisa dapetin sum of cells dari tiap region gitu ya, dari yang terbesar sampai apa namanya, terkecil gitu ya. In case teman-teman Mas gak mau yang sum deh, pengennya rata-rata, teman-teman tinggal ke sini aja di value field settings, terus kemudian ke average, kemudian di OK. Nah, ini udah dapat average-nya dari tiap sales-nya. Terus teman-teman pengen lihat sales dan profitnya, nggak mau cuma sales-nya doang, tapi pin profitnya juga. Nah, ternyata bisa juga kita masukin profit ke dua value yang berbeda, dan dia akan otomatis di sum, jadi kita nggak perlu pakai sama dengan sum dan lain-lain semacamnya, dia udah otomatis. Kalau misal mau nyari average, balik lagi, tinggal diklik ini, value field setting, tinggal di average. Gitu, teman-teman. Nah, misal objektifnya pengen tahu, oh, ini salesnya tinggi tapi ngasih profit yang tinggi juga nggak gitu ya. Revenue-nya gede tapi ngasih profit yang tinggi nggak? Itu kan ya. Biasanya ya banyak produk yang, oh revenue tinggi tapi nggak ngasih profit apa-apa. Karena cost-nya juga tinggi biasanya. Nah, itu apa ya, insting yang teman-teman harus punya sebagai data analis ya. Harus curious terhadap data, harus kepo gitu ya terhadap data tuh ya.
Kira-kira kalau misalnya dibandingin sama matriks A, matriks B itu masih oke atau enggak kayak gitu ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari pivot table ya. Kalau teman-teman mau apa misalnya? Mau pakai filter di sini bisa, nah, kategorinya di filter. Misalnya kita filter di sini ya. Nah, misalnya furniture doang misalnya. Nah, otomatis dia hanya akan menunjukkan kategori yang furniture doang. Oke, balik ke pivot yang udah aku buat di sini. Kenapa dibuat dulu? Supaya bisa mengefisiensikan waktu dan teman-teman nanti bisa lihat recordingnya ya. Nah, di sini tujuannya, aku pengen ngeliat dulu penjualan. Kan tadi judulnya objektifnya adalah sales dashboard. Jadi dashboardnya fokus terhadap sales. Setiap analytics yang kita lakuin, monitoring yang kita lakuin harus dimulai dulu dari objektifnya. Problem dan objektifnya. Di sini objektifnya aku pengen monitor performa sales. Nah, kemudian matriks-matriks apa yang aku pengen lihat? Aku pengen lihat dulu dari trennya, dari waktu ke waktunya tuh gimana. Makanya di sini aku pakai order date. Ini ya. Ntar, ada 4. Nah, di sini rows yang aku pakai, itu pertama aku pakai years order date, tapi di sini ada 2 teman-teman. Yang kedua aku ada months order date. Nah, jadi kalau di kolomnya sebenarnya ini tuh nggak ada. Ini 1, 2, 3 ini tuh nggak ada. Yang ada tuh cuma ini doang. Mana ya tadi ya? Order date. Nah, belum. Nah ini. Cuma ada ini doang, teman-teman. Cuma ada order date ini doang. Tapi karena dia terbaca sama Excel bahwa dia adalah data waktu, date time gitu ya. Makanya dia bisa langsung nge-split atau ya nge-breakdown order date yang month, yang quarter, dan yang years. Canggih ya, Excel ya. Nah, aku pingin ngeliat tren secara bulanannya. Tapi aku pingin misalnya 2011 tuh bulanannya gimana, 12 bulanan gimana, dan seterusnya sampai 2014. Makanya aku masukin di sini nggak cuma months doang, tapi sama year-nya juga. Supaya terpisah antara Januari sampai Desember 2011 itu terpisah dengan Januari sampai Desember 2012 dan seterusnya. Tuh. Nah, sekarang aku tinggal expand aja ininya 2011, 12, 13, 14. Tinggal gitu aja. Ininya seperti yang tadi aku pakai sum of sales aja. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal pakai ini aja nih. Bentar, ini menghalangi ya. Pakai pivot table analyze di sini. Pivot table analyze. Ini jangan lupa diklik sembarang dulu ya. Pivot table analyze, kemudian klik pivot chart. Nah, di sini ada rekomendasi chartnya. Misalnya ya, aku pilih yang ini aja. Jangan yang ini. Pakai line ya, supaya lebih enak. Ingat ya, teman-teman, data visualisasi itu tidak sembarang ya. Ada rules of thumb-nya. Jadi kalau kita mau ngevisualisasiin yang bentuknya periodik gitu ya, itu biasanya basic kita pakai line chart. Jangan pakai pie, jangan pakai apa misalnya scatter, itu nggak nyambung. Bar masih oke, tapi akan lebih readable kalau kita pakai line. Tuh, misalnya kita oke dulu. Nah ini adalah line chart dari penjualan selama 2011 sampai 2014 monthly ya, teman-teman monthly. Teman-teman, kalau aku ya, nggak suka ada embel-embel kayak gini. Jadi kayak nggak rapih gitu ya. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian ini dulu, klik kanan di sini dulu ya, di buttonnya ini. Kemudian pilih yang hide all field buttons on chart. Nah, otomatis dia akan hilang. Kemudian aku nggak suka juga ada garis-garis kayak gini. Gini nih. Nah, ini bisa di-delete juga. Jadi lebih rapi. Ini teman-teman bisa boleh delete, boleh enggak ya. Tapi aku cenderung memilih delete. Karena cuma ada satu line doang di sini. Dan buat ngejelasin line ini apa, itu bisa melalui judul gitu ya. Misalnya ini monthly sales trend gitu ya. Jadi tahu, ingat visualisasi itu nggak hanya sekedar estetika, tapi juga informasi yang disampaikan itu bisa nyampe nggak ke user.
gitu ya. Teman-teman mengedepankan estetika tapi informasinya nggak nyampe ke user buat apa gitu ya. Nah, legendnya nggak perlu ada karena udah dijelasin sama si ini, sama si judulnya. Kemudian perlu nggak labelnya gitu kayak gini misalnya. Data table, data label. Ini kondisional. Kalau misalnya dirasa ini dengan adanya label itu malah jadi berantakan, teman-teman mending nggak usah pakai label. Karena ini udah dibantu juga dengan si Axis-nya gitu ya. Nah, ini ketika udah jadi gini, misalnya teman-teman pingin pakai filter. Nah, ini canggihnya juga Excel. Teman-teman bisa ketika di dalam pivot kayak gini, itu bisa klik insert. Insert. Nah, kemudian pilih slicer ini nih. Slicer. Slicer itu bertindak sebagai filter juga teman-teman ya. Kalau aku slicer pengen pakai yang years. Nah, ini diabaikan aja ya. Ini kayaknya dari datanya. Nah, kalau pakai slicer gini, otomatis ketika aku klik 2011, nah dia hanya akan munculin 2011 doang. Ini pun begitu. 12, 13, 14. Kalau misalnya teman-teman mau multiple choice, tinggal dipilih aja multi select ini, nanti dia akan munculin 11, 12, 13. Nah, ini canggih banget ya. Nah, ini aku delete aja dulu. Ini aku delete dulu. Sekarang, gimana sih caranya mindahin ini ke si Sheets dashboard ini? Nah, ini memang yang masih ini ya, masih PR ya bagi Excel kali ya, Excel developernya. Ini kita manual, kita Ctrl X aja dulu. Oke. Terus ke dashboard sini, kemudian kita Ctrl V. Nah, ini kita adjust aja di sini ya. Gitu teman-teman. Jadi ini memang masih ini ya manual. Ya ada sisi ininya lah, ada sisi manualnya gitu ya. Tapi oke, itu nggak terlalu painful juga buat kita karena masih easy lah ya. Tinggal Ctrl X, kemudian tinggal Ctrl V lagi di sini. Nah kalau teman-teman mau warnanya mau ganti, teman-teman ya tinggal format aja di sini ya. Misalnya format data series, terus kemudian ini mau diganti lainnya gitu ya, warnanya silakan. Bisa disesuaikan gitu ya. Wait. Nah ini aku pakai yang udah ada aja, udah isi saja. Nah, begitupun dengan si filternya tadi, di Ctrl X aja, kemudian Ctrl V di sini. Nah yang lainnya, teman-teman, tinggal sesuaikan juga matriks apa sih yang teman-teman pengen analisis. Kalau aku di sini, aku pengen tadi, aku udah tahu nih, trennya tuh kayak gimana gitu ya. Kemudian aku pengen tahu, kalau aku cek di sini, nah ini kan, waduh ini pivotnya hilang nih, mana? Kok nggak ada di sini gitu ya. Teman-teman jangan panik. Teman-teman tinggal di sini aja, klik ini, kemudian pivot table analyze di sini. Nah ininya aktifin nih, field list-nya. Nah muncul lagi kan ya. Ini aku pingin lihat, ini tadi trennya udah diketahui. Tapi aku pingin tahu nih, kalau dari kategori produknya itu masih yang paling banyak kebeli gitu ya, yang paling banyak penjualannya. Nah di sini aku visualisasinya menggunakan donut chart. Aku lebih suka donut dibanding pie chart ya teman-teman. Karena lebih ini aja, lebih modern aja kan ya. Nah terus warnanya bisa disesuaikan, mainan warna. Di sini aku pakai donut. Kenapa? Pertama karena jumlah jumlah parameter, jumlah kategori yang mau aku visualisasikan itu cuma 3 doang. Cuma 3 value ini doang. Jadi masih oke kalau kita pakai donut chart. Tapi kalau dia udah ada 10 misalnya, udah 15, 20 atau mungkin lebih gitu ya. Jangan pakai donut chart karena nanti akan sulit ngebacanya ya. Nanti numpuk-numpuk banget slice-slice-nya gitu. Jadi kalau pakai donut, teman-teman kalau bisa ya 5 kategori masih oke lah gitu buat dibaca. Tapi kalau udah banyak kayak gini, better pakai bar chart gitu ya. Dan donut itu digunakan untuk melihat presentasi ya atau komposisi dari tiap penjualannya atau kategorinya. Jadi makanya pakai presentasi. Dan yang terakhir di sini aku pingin ngelihat dari sub kategorinya.
Jadi tadi kategori, ini subkategori. Kalau dari subkategorinya mana sih yang paling banyak terjual gitu ya? Di furnitur gimana, office supplies gimana, teknologi gimana. Nah, karena ini ada banyak subkategorinya, makanya aku visualisasikan dia menggunakan bar. Nah, untuk visualisasinya sama ya. Tinggal klik aja ini, pivot table analyze. Kemudian di sini ada pivot chart. Itu ya. Nah, ini aku langsung aja ke dashboardnya. Ini dashboardnya tinggal di adjust aja. Ukurannya, posisinya, dan lain semacamnya. Kemudian di sini aku nambahin slicer juga, slicer country. Caranya sama, tinggal teman-teman ya di antara tiga ini pilih aja bebas yang mana, kemudian tinggal insert, masukin slicer. Slicernya pilih yang country misalnya. Nah, muncullah country kayak gini. Nah, cuma biasanya kalau teman-teman munculin ini, si slicer ini di pivot yang ini doang, dia hanya akan berpengaruh terhadap pivot yang bersangkutan aja. Nggak akan ngaruh ke pivot ini, nggak akan ngaruh ke pivot yang ini. Caranya gimana? Supaya, fokus dulu, aku back to sini. Supaya pivotnya itu berpengaruh terhadap semua visualisasi yang ada. Kayak misalnya ini aku pilih Indonesia. Indonesia ya. Nah, semuanya kan ngaruh gitu ya. Hungaria. Nah, caranya gimana? Teman-teman klik aja kanan di sini. Bentar. Klik kanan, kemudian ini harus ada di sini. Slicer setting, kemudian aku jadi blank ini. Ini aku barisin aja ya. Oh, sorry. Jangan slicer setting. Ini diklik slicer. Nah, ini teman-teman klik aja. Kemudian di tab sini, kalau teman-teman klik slicernya kan muncul ya. Nah, ada slicer nih di sini. Kemudian report connection. Make sure semuanya itu ke cek. Karena kalau enggak, misalnya ya, aku enggak ngecek yang ini deh. Ketika aku klik Hungaria, nah yang akan berubah cuma 2 chart ini doang. Ini nggak akan ngaruh. Tapi kalau aku klik lagi yang ini, nah dia akan berpengaruh. Ya. Nah, apakah data analis kerjanya cuma sampai gitu doang? Oh, tentu tidak, teman-teman ya. Ini cuma part of kerjaan kita doang buat dashboard ya, buat keperluan monitoring. Yang perlu kita cari tahu gitu ya. Yang perlu kita cari tahu itu adalah insight ya, teman-teman. Insight-nya tuh apa setelah kita buat dashboard ini? Misalnya ya tadi, kita pilih yang Indonesia. Ada gak? Aku nanya dulu deh dari yang sini ya. Teman-teman di sini ada nggak yang bisa ngasih aku insight gitu di sini? Atau bukan nyari insight deh. Kira-kira apa hal menarik yang bisa dianalisis dari sales trend di Indonesia ini? Ada nggak? Kak Diki, mungkin sambil teman-teman mencari jawabannya kayak gitu. Boleh? Mungkin kita break sebentar kayak gitu. Nanti kita lanjutkan Oke, siap. sambil menjawab pertanyaan dari Kak Diki tadi ya. Boleh Mas. Sebetulnya data analis itu kan nggak cuma berhenti sampai Excel aja gitu, tapi insight apa yang didapat? Nah, dari data yang line chart ini, apa sih analisisnya? Nanti kita bahas di sesi setelah ini gitu ya, Mas. Boleh, silakan Mas. Mungkin aku izin share screen terlebih dahulu, karena ini ada info yang menarik gitu ya buat teman-teman semua. Sebentar. Oke. Oke, jadi tadi kita udah menyimak gitu ya paparan menarik dari Kak Diki gitu ya terkait Microsoft Excel, data analitik, dan juga banyak hal gitu ya tentang kerennya Excel bagaimana mengolah data kayak gitu. Nah, tadi juga udah sempat disepil sama Kak Diki gitu ya bahwa expert ini juga punya bootcamp Microsoft Excel for Data Analysis kayak gitu. Jadi tadi ada yang tanya tentang Python tentang MySQL kayak gitu ya. Nah, ini kalau kata Kak Diki, Microsoft Excel masih ampuh banget gitu ya untuk kita pelajarin gitu. Nah, ini makanya expert ada intensive bootcamp Microsoft Excel for Data Analysis. Kita ada
program intensif teman-teman, 8 kali sesi dalam 1 bulan. Kayak gitu ya. Oke, 8 kali sesi dalam 1 bulan. Jadi setiap minggu ada 2 sesi, yaitu setiap Rabu dan Jumat. Dilaksanakannya malam, setengah 8 malam sampai jam 9 malam gitu ya. Jadi 1,5 jam setiap sesinya. Mulainya kapan? 12 Juli. Dan karena kelasnya malam, jadi sangat aman banget nih buat teman-teman yang sedang bekerja atau teman-teman mahasiswa, jadi tidak akan mengganggu pekerjaan maupun kuliahnya. Jadi fasilitas Microsoft Excel Bootcamp dari Expert ini 8 kali sesi dalam 1 bulan. Kemudian apa aja fasilitas lainnya gitu ya? Ada sertifikat digital gitu ya. Ada akses lifetime ke materi dan rekaman kelas. Jadi buat teman-teman gitu ya, biasanya ikut bootcamp, ikut materi ketinggalan gitu ya. Tenang aja, kita akan provide materinya dan rekaman kelasnya. Jadi kalau teman-teman tadi ya udah diajarin sama Kak Diki step-stepnya tapi masih kesulitan, nah itu bisa ngelihat materinya lagi dan rekaman kelasnya. Jadi nggak cuma live, jadi setelah live juga dapat rekaman kelasnya. Setelah itu, teman-teman juga akan dapat grup mentoring dan networking kayak gitu. Jadi teman-teman bakal bareng-bareng sama peserta yang lain gitu ya, membangun networking, karena siapa tahu jadi jalan rezeki. Juga ada grup mentoring. Apa sih grup mentoring? Jadi teman-teman ketika kebingungan, ada case-case yang pengen diselesaikan gitu ya, tetapi masih bingung, bisa langsung tanya ke mentornya gitu ya di dalam grup tersebut kayak gitu. Jadi teman-teman nggak dibuat bingung sendiri, tapi ada mentor yang siap menjawab. Setelah itu ada Excel templates. Setelah itu beginner friendly materials. Jadi tenang aja teman-teman. Duh, aku kok tadi pivot table tadi kok udah kompleks ya. Tenang aja. Intensive Bootcamp Microsoft Excel for Data Analysis dari Expert ini mudah banget gitu ya untuk para teman-teman yang belajarnya dari dasar kayak gitu. Beginner friendly materials. Nanti kita lihat kurikulumnya. Setelah itu kita juga portfolio project. Jadi kita nggak cuma bootcamp tapi beneran mengerjakan project, dan projectnya seperti yang ditampilkan Kak Diki tadi ya. Kurang lebih kita akan membuat dashboard juga seperti tadi gitu ya. Pakai pivot table juga, pakai prosesnya gitu ya. Nanti kita punya dashboard yang sudah rapih kayak gitu. Satu yang terakhir, professional branding. Nah, emang berapa sih biaya investasinya gitu ya teman-teman? Berapa sih biaya bootcamp-nya gitu ya? Biayanya 299.000 aja. Tapi tenang aja teman-teman, ini udah murah. Tapi nanti untuk peserta webinar akan ada diskon khusus. Jadi tunggu dulu ya, nanti aku akan spill. Kita akan baca kurikulum bootcamp-nya dulu. Jadi kan kita mulainya 12 Juli ya teman-teman, nanti selama 1 bulan. Jadi untuk kurikulum bootcamp-nya, kita lihat materinya, ada Introduction to Microsoft Excel Fundamentals. Jadi di sana kita akan belajar dari fundamentalnya Microsoft Excel. Apa arti cell, apa formula-formula ini, itu fungsinya apa, kita akan belajar di sana. Kemudian di sesi kedua, kita akan playing with data, arranging, cleaning, and manipulating. Jadi tadi ya teman-teman, kata Kak Diki tadi ada garbage in, garbage out. Nah, gimana biar datanya itu nggak kotor gitu ya, datanya kualitasnya oke, ya perlu di-arrange dulu, perlu diatur dulu, perlu di-cleaning dulu, perlu dibersihin dulu gitu ya. Dan kadang-kadang perlu dimanipulasi dulu supaya datanya itu bisa nanti bisa kita terapkan gitu ya untuk dibuatkan visualisasinya dan kemudian dianalisis. Jadi yang kedua itu matters of arranging, cleaning, and manipulating. Kenapa penting? Karena kadang-kadang datanya nggak cuma 10, 20, bisa ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan gitu ya. Tadi case-nya tadi puluhan ribu gitu ya. Nah itu kita bisa arrange, cleaning, dan manipulating. Kemudian di sesi yang ketiga ada working with table and if function. Jadi teman-teman akan belajar tentang bagaimana menggunakan tabel dan fungsi if. Nah ini kan juga menarik ya. Sangat sering banget digunakan di dunia kerja kayak gitu. Kemudian yang keempat, data visualization atau visualisasi data. Tadi juga udah ditunjukin ya, betapa pentingnya visualisasi data kayak gitu ya. Ada rule of thumb-nya kayak gitu. Kalau misalnya pakai donut chart sekarang lebih modern kayak gitu ya. Biasanya kalau donut chart cuma 5 itemnya atau kurang dari 5 kayak gitu. Kemudian mana sih yang pakai bar chart, mana sih pakai yang line chart gitu ya. Nah, itu ada di data visualization. Setelah itu di materi kelima ada indexing dan VLOOKUP. Nah, ini juga formula yang sering banget muncul ya, VLOOKUP, indexing, udah mulai advance. Nah, kita juga akan belajar. Setelah itu materi ke-6 pivot table gitu ya. Seperti yang dijelaskan Kak Diki tadi ya, spill-spillannya, akan ada pivot table juga. Ke-7 ada makro VBA, itu cukup advance. Setelah itu yang ke-8 data analysis dan reportingnya. Oh, lengkap banget kan teman-teman? Cukup investasi 299.000. Siapa aja mentornya? Mentornya ada 3 Kak. Nah, gitu ya.
Pertama ada Kak Perdana Suteja Putra atau Kak Dana. Beliau dulu ex Accenture gitu ya. Sekarang menjadi dosen teknik industri Telkom Surabaya. Setelah itu ada Kak Veto Anggi Priyoyugo. Beliau internal auditor di PT Adaro Negeri. Setelah itu ada juga Kak Arya Dimas Suprayitno. Beliau Associate Microsoft Office Excel Trainer. Juga bekerja sebagai Finance Officer di Meraki Adhika. Gitu ya. Jadi nggak cuma satu mentornya, tapi langsung 3 gitu ya, dari mentor yang nggak cuma paham teori aja, tapi juga best practice yang terjadi di lapangan itu seperti apa sih, kayak gitu. Setelah itu kita muncul pertanyaan, sebetulnya bootcamp ini cocok buat siapa gitu. Yang pertama tentu buat bisnis profesional, buat teman-teman yang punya bisnis kayak gitu ya, pengen lihat datanya, penjualan dan lain sebagainya lebih rapih gitu ya, itu bisa banget ikut. Atau marketing and sales professionals, butuh banget data ya, insight datanya kayak gimana. Healthcare profesional gitu ya, kemarin banyak banget peserta juga dari instansi rumah sakit gitu ya, yang pengen mempelajari gimana sih menata data, gimana sih mengatur data, menganalisis data kayak gitu ya. Setelah itu engineer and scientist juga, analis tadi ya, data analis, fresh graduate juga bisa. Jadi teman-teman yang mahasiswa, karena Excel itu memang ampuh banget gitu ya, familiarities tadi ya, dan kemudian fungsinya banyak banget. Jadi ini bisa jadi modal buat teman-teman untuk cari pekerjaan di masa depan. Kayak gitu. Nah, ini udah ada 2.389 peserta teman-teman dari Maret sampai Mei 2023. Jadi buat teman-teman yang join nggak perlu ragu karena banyak banget nih alumni dari Expert. Sedikit ya, kita tunjukin trailer bootcamp-nya. Untuk awal-awal nggak perlu bingung karena kita nggak akan langsung hands on juga. Jadi hari ini kita akan coba mengenal di fundamentals ini seperti tadi yang Mas Rintang katakan, kita pengen tahu basic Microsoft Excel itu seperti apa. Dengan ketentuan exact match yang sama persis, kita borong enter. Di sini kita bisa lihat, oh omsetnya naik terus nih. Kita bisa pilih periodenya, misalnya saya mau pilih Januari sama Februari doang gitu kan, jadi dia otomatis ikutin. Nah, tadi kita udah lihat ya teman-teman, kerennya trailer dari Microsoft Bootcamp Microsoft Excel by Expert. Tadi mirip-mirip gitu ya, ada materi-materi yang mirip sama Kak Dika. Jadi jangan menunggu lagi gitu ya, yang pengen tertarik, join yuk bootcamp dari Expert gitu ya. Nah, ini ada beberapa testimoni gitu ya, sangat worth it, dengan harga yang terjangkau sudah dapat banyak fasilitas plus portofolio dari Kak Rifki. Kemudian ada Kak Ronald Lengkong, beliau ini CEO salah satu startup di Indonesia. Beliau bilang, selain belajar dari mentor dan materi yang insightful, rekan-rekan satu batch juga sama kerennya. Kemudian juga ada Kak Rika Nur Hidayanti, bootcampnya bermanfaat banget baik dari segi materi dan final project-nya yang menantang. Terus juga ada Kak Jeff Siwapurba, dia mengatakan Great Excel Bootcamp for Beginners with the price. Setelah itu ada juga Kak Aprilia Ambarwati Supardi mengatakan penjelasan mentor mudah dipahami, materi interaktif, bahkan ada sesi Q&A yang unlimited. Jadi ini testimoni dari peserta bootcamp batch sebelumnya kayak gitu. Apalagi yang kita tunggu teman-teman? Buat teman-teman yang pengen belajar Microsoft Excel untuk data analisis, langsung daftar bootcamp di Expert. Dan ini ya infonya, spilannya. Khusus 8 peserta webinar malam ini dapatkan diskon 100.000 gitu ya dengan chat Excel ke CRM Expert atau admin WA Group gitu ya di nomor 0812 2878 0161. Jadi tadi ya dari harga 299.000 karena dapat diskon 100.000, jadi harganya cuma 199.000. Tapi teman-teman, ini memang agak award gitu ya, karena khusus 8 peserta webinar malam ini, dan yang kemudian mendaftar malam hari ini aja gitu. Jadi ada 8 peserta yang bisa dapat diskon 100.000. Nah, nanti kalau teman-teman pengen dapat detail gitu ya, terkait informasinya, bisa langsung mengunjungi Instagramnya Expert, atau bisa langsung ke websitenya Expert di expert.id. Cuma untuk diskon ini masih bisa akan secara manual gitu ya, nanti langsung bersama dengan si CRM Expert atau admin WA grupnya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah,
kita masuk lagi, kita lanjutkan lagi ya pembahasan oleh Kak Diki. Halo Kak Diki, masih bareng kami nggak nih? Halo, lo. Aman, Mas. Siap. Mungkin boleh dilanjutin sambil kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab, Mas, kayak gitu. Oke. Tadi udah ini ya, sempat ditanya. Kira-kira menurut teman-teman nih, dari line chart yang ada di sini, apa sih yang teman-teman bisa lihat? Ada yang bisa jawab? Kenaikan dan penurunan penjualan, yes. Ya, overall memang kayak gitu, kenaikan dan penjualannya. Siap pertengahan tahun, salesnya tinggi. Oke. Ada lagi? Bulan Desember salesnya naik. Oke, kita langsung bahas aja ya. Bagus nih. Teman-teman udah ada yang mulai spesifik ya ngejawabnya, good. Nah, kalau kita sebagai data analis teman-teman ya, kalau ngelihat chart kayak gini, ini kita nggak bisa ngelihatnya secara helicopter view gitu ya, yang ngelihatnya secara general aja. Oh, trennya fluktuatif, naik turun. Nggak kayak gitu. Nggak gitu ya teman-teman. Tapi ini kan banyak spike-nya ya teman-teman. Spike tuh yang tiba-tiba naik kayak gini, naik kayak gini, naik kayak gini, ataupun turun kayak gini gitu ya. Nah, itu yang teman-teman perlu jawab. Yang perlu muncul dulu di pertanyaan gitu ya. Kenapa ya misalnya ya, kita ngelihat. Ini kan udah naik nih ya dari Mei, Juni, Juli gitu ya. Ya sampai Agustus agak turun. Tapi tiba-tiba pas September nih curam banget gitu ya turunnya gitu ya. Nah, ini kenapa nih? Ada apa di bulan September? Nah, teman-teman harus bisa sampai sedetail itu ya. Kalau kita ngomongin bisnis gitu ya. Kok bisa sampai September? Tapi tiba-tiba Oktober nih naik lagi. Nah, teman-teman mulai itu munculin asumsi-asumsi. Apakah ada strategi marketing yang berhasil dilakukan di Oktober? Apakah ada perbedaan treatment yang dilakukan oleh tim marketing atau tim sales di antara bulan September dan bulan Oktober, sehingga yang tadinya September itu turun jauh banget, tiba-tiba jadi naik banget gitu. Kemudian ada pola apa lagi? Nah, kalau kita lihat dulu aja kalau sales, sales ini biasanya berhubungan dengan hari-hari tertentu gitu ya, bulan-bulan momen tertentu. Kita lihat dulu deh akhir tahun gitu ya. Oh, November Desember ini naik dari 11. Tinggi ya. Kemudian di sini tapi rada turun nih November Desember 2012. Nggak tahu ada apa nih ya. Kiamat nggak sih 2012? Nggak tahu ya 2012 sih ada apa tapi rada turun. Tapi 13 ini ya juga nggak terlalu naik, biasa aja. Tapi 2014 ini naik banget. Nah, di sini mungkin kita bisa punya asumsi kali ya. Bahwa sempat terjadi penurunan. Sebenarnya penjualan di akhir tahun tuh cukup oke loh. Tinggi ya ketika 2011. Tapi somehow di 12 dan 13 ini trennya berbeda nih. Nah, ini ada apa kok di akhir tahun nggak perform. Tapi pas 2014 ini naik banget. Nah, ini ada perubahan strategi atau enggak? Gitu ya. Terus tadi ada yang bilang di pertengahan tahun sales naik terus. Nah, ini misalnya Mei Juni, betul ya, naik terus. Ini kuartal 2 ya. Naik, ini juga sama, Juni naik lagi, tinggi ya di sini. Kemudian Juni juga naik lagi. Nah, ini ada apa di bulan Juni gitu ya? Di bulan Juni di Indonesia. Ini kan Indonesia ya kita ngomong ini. Nah, itu ada apa? Nah, jadi banyak pertanyaan bisnis yang teman-teman bisa dapetin di sini. Dan dari pertanyaan itu teman-teman bisa ngasilin insight buat stakeholder. Dan tentunya insight-insight itu yang akan dijadikan basis sebagai pembuatan keputusan ke depannya. Nah, itu data analis teman-teman. Kalau teman-teman cuma kerjanya cuma sampai nge-develop ya dashboard gini doang gitu ya. Ya itu namanya developer gitu ya. Mungkin bisa dibilang BI, Business Intelligence Developer, tapi nggak bisa dibilang Business Intelligence Analyst atau Data Analyst gitu ya. Karena nggak ada analisis yang teman-teman lakukan di sana. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi business acumen-nya harus kuat, data analytics critical thinking-nya juga harus kuat, dan hal itu disupport sama technical skill teman-teman, entah itu dari Excel, visualisasi data, atau programming apapun itu. Gitu ya.
Nah, sekarang kalau pertanyaannya di chat semua, Mas ya? Yap. Mau aku pilihin atau gimana, Mas? Boleh, Mas. Siap. Mungkin aku nanya ini juga ya, jawab ada yang direct message nih ke aku. Oke, silahkan, Mas. Apakah bisa menjadi data analis hanya dengan menggunakan Excel tanpa menggunakan SQL, Python, atau Power BI? Yes, bisa banget. Balik lagi, SQL, Excel, Python, Power BI, Tableau, dan lain semacamnya itu cuma tools ya, teman-teman. Tools. Itu yang tools yang nge-support kita gitu ya, dalam nge-generate analisis. Yang dianalisis itu based on kemampuan kita, analytical thinking kita, experience kita, curiosity kita, dan ya critical thinking kita gitu ya. Balik lagi. Jadi itu sebenarnya. Mau teman-teman cuma pakai Excel doang, tapi bisa nge-generate analisis yang baik, ya itu udah bisa jadi data analis. Cuma memang, kalau memang perusahaannya, lowongannya itu membutuhkan SQL, ya teman-teman mau gak mau harus bisa menguasai itu. Karena mungkin tools yang digunakan di sana, ya memang udah pakai SQL gitu ya. Tapi sejauh yang aku lihat banyak lowongan data analis yang dia tuh cukup pakai Excel, tapi Excelnya nggak cukup kalau misalnya cuma basic doang, harus bisa VLOOKUP, HLOOKUP, what if analysis, pivot table, bikin dashboard, dan lain semacamnya. Karena balik lagi ya, analisa teman-teman itulah produk yang teman-teman bisa generate gitu ya. Kalau tools, teman-teman mau pakai tools secanggih apapun, kalau teman-teman nggak bisa ngasilin insight yang berguna buat perusahaan, ya buat apa teman-teman di hire? Intinya kayak gitu aja sih. Boleh, Mas, yang pertanyaan lain, Mas? Siap, Kak Diki. Jadi tadi jawaban Kak Diki menarik ya, karena cukup menjawab banyak pertanyaan gitu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan sejenis gitu ya, yang sudah langsung terjawab sama pertanyaan Kak Diki. Nah, sebelum ke sana, Kak Diki, aku pengen mengucapkan permohonan maaf gitu ya, karena keterbatasan waktu, nanti tidak semua pertanyaan akan dibacakan. Apakah Kak Diki boleh nih, jika nanti ada teman-teman yang pengen connect atau bertanya langsung ke Kak Diki di luar sesi webinar seperti itu? Boleh ya. Cari aja di LinkedIn aja kali ya. Yap. LinkedIn gua apa ya? Lah. LinkedIn. Ini sambil ini aja kali ya, nyari case study. Case study di Kaggle banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa cek aja. Kalau aku ya, buat ningkatin kemampuan analisisku, biasa aku baca di medium.com. Itu banyak artikel-artikel terkait dengan data analytics, case-case yang dilakukan oleh ya banyak orang di bidang data gitu ya, dalam melakukan data analisis. Jadi di situ aku banyak dapat inspirasi sih. Itu ya, Mas. Udah di-share. Oke, siap. Nah, itu nanti ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti belum terjawab semua, mohon maaf ya teman-teman, karena waktunya memang mepet gitu ya. Jadi kita bacakan satu pertanyaan terakhir gitu ya, mungkin Kak Diki ya. Boleh, Mas. Siap. Pertanyaan terakhirnya, sebentar, tadi ketemu ya. Dari Kak Erwin. Kak mau nanya, ketika misal kita sudah melakukan perspektif analis, kita sudah mendapatkan forecast dan menemukan efeknya, apakah ada kemungkinan atau pernah terjadi hasilnya tidak sesuai forecast? Iya, bisa ceritakan pengalaman dari Kakak. Terima kasih. Oke, jelas ada ya. Mungkin bukan aku, tapi data scientist di kantorku. Forecasting itu kan ya namanya ramalan gitu ya. Ke depan, prediksi ke depannya gimana. Jadi kita nggak tahu juga apakah itu memang nanti bakal sesuai atau enggak. Yang jelas ada matrix-matrix untuk mengukur kemampuan forecast itu. Tapi balik lagi, dinamika dunia real itu kan pesat banget ya perubahannya. Jadi bisa jadi secara akurasi prediksinya itu mungkin mencapai 90% atau 85%, let's say. Tapi ternyata ada dinamika perubahan, misalnya kayak kemarin ada kejadian makroekonomi yang menyebabkan banyak hal terjadi gitu ya, startup atau bisnis di luar sana banyak yang kolaps, atau COVID gitu ya. Itu kan yang tidak terduga sama sekali. Barangkali ada perusahaan yang sudah nge-forecast bisnis mereka 2020 sampai 2025 itu bakal naik terus, tapi who knows gitu ya, tiba-tiba ada COVID datang, 2 tahun 3 tahun nyerang kita, ya bisnisnya ternyata kolaps.
Jadi hal-hal kayak gitu yang mungkin yang benar-benar yang nggak bisa dipredik ya. Ya balik lagi gitu ya. Ya tools, ya just a tools. Ya kalau ke realnya ya itu ya kita bakal ngikutin perubahannya kayak gimana gitu ya. Gitu sih paling. Siap. Terima kasih Kak Diki gitu ya. Jadi karena memang forecast gitu ya, jadi tetap ada potensi atau chance buat kesalahan atau error gitu ya Kak, gitu ya. Betul. Nah, tapi Betul. ada tools-tools yang mungkin membantu kita gitu ya untuk mengukur berapa sih potensi benar salahnya kayak gitu ya. Betul banget. Oke. Terima kasih Kak Diki. Nah, teman-teman sekali lagi karena waktu sekali lagi mohon maaf banget gitu ya kita nggak bisa lama-lama kayak gitu. Nah ini buat teman-teman yang belum mengisi presensi gitu ya bisa langsung mengisi presensi yang linknya sudah dikirim kolom komentar atau bisa screenshot dulu biar aku gitu ya mungkin aku kasih hitungan 1 2 3 dulu ya untuk screenshot atau bisa langsung klik linknya 1 2 3 siap. Nah aku mengingatkan lagi gitu teman-teman aku belum tahu apakah kuotanya udah habis atau belum yang jelas ada 100.000 diskon gitu ya buat yang tertarik belajar data analisis menggunakan Microsoft Excel bareng expert gitu ya. 1 bulan 8 sesi. Biayanya 299.000 tapi karena ada diskon 100.000 jadi cuma 199.000 aja. Jangan ketinggalan ya teman-teman. Terus terakhir dari aku karena pemaparan dari Kak Diki tadi oke banget gitu ya. Aku ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya gitu ya atas materinya. Walaupun tadi ada kendala teknis tapi tidak mengurangi kesuperan Kak Diki dalam membersamai kita. Jadi mungkin bisa dibantu gitu ya teman-teman untuk memberikan reaction atau ucapan terima kasih melalui kolom komentar gitu atau ngasih skor atau reaction atau emoji itu boleh banget gitu. Makasih Kak Diki 100. Siap, sama-sama Makasih semangat. Kak Good. Nah, thanks ilmunya Kak kayak gitu. Makasih Kak 100. Makasih Kak Diki. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banget Kak Diki kayak gitu. Thank you Kak. Wah, banyak banget nih. 10 miliar per 1000 ada juga tuh Kak. Yo, semangat belajar ya. Nanti bisa lanjut di intensif bootcamp ya expert ya, teman-teman. Siap Kak Diki. Oke. Karena waktu juga teman-teman kita foto bareng ya, walaupun Kak Diki belum bisa on cam, tapi nggak apa-apa, kita abadikan gitu ya, momen kita pada malam hari ini. Mungkin bersama-sama kita pose dulu. Sambil on cam, dia teman-teman, mungkin terakhir dari Kak Diki ada pesan-pesan buat kita yang mau belajar menjadi data analis atau belajar Microsoft Excel, boleh disampaikan Kak Diki? Oke, sip. Thank you Mas Farhan. Mungkin dari aku konsisten aja ya. Itu sih kuncinya. Kalau teman-teman di awal menggebu-gebu tapi ternyata ternyata susah ya, pusing gitu ya belajar data analis itu ya bakal kesulitan pasti di akhirnya. Jadi keep konsisten aja. Dimotivated itu pasti ada, cuma cari hal yang lain lah yang bisa ningkatin lagi motivasi teman-teman. Entah itu dari duit, dari data analis, ya alhamdulillah banyak lah opportunity-nya gitu ya teman-teman yang sudah data analis. Mungkin itu bisa jadi motivasi. Itu aja sih Mas. Siap Kak Diki. Jadi keep konsisten gitu ya. Ya. Cari motivasi yang bikin kita buat konsisten tadi ya. Karena biasanya kita belajar tuh bensinnya habis di tengah. Nah betul banget. Salah satu motivasi terkuat ya tadi ya. Buat ngehalalin kamu. Aduh. Nah, itu jangan lupa teman-teman. Dengan menghadirkan banyak cuan gitu ya. Nah. Oke, siap. Ya, kita foto bareng. Ini aku senang banget sama Pak Ratim. Salam hormat, beliau senyum terus dari tadi. Terima kasih Pak Ratim. Terima kasih yang udah on cam. Kita foto bareng ya. Ada Kak Aditya Bahyaki juga. Kita foto. Kak Dwiana Harnanto, terima kasih. Mbak Devi bisa bantu untuk foto bersama? Oke, siap. Oke, teman-teman, karena kita banyak banget nih personilnya hampir 400 sampai dengan jam 9 lebih, mungkin bisa ditahan gayanya karena kita tidak tahu ada di slide keberapa juga ya. Oke, mungkin di slide yang pertama, di sini yang sudah on cam ada Pak Ratim, Mas Afrizal Said dengan filternya, Mas Atwa, Mas Muhammad Rizky Pratama, Rizkyan Nur Ramadan, Mas Muhammad Rizky, Muhammad Afrizal Azari, Rizky Maulana Amri, Mas Chandra, Mas Dwiana, Mas Yusron.
Oke, untuk slide pertama, saya aba-aba 1 sampai dengan 3, silahkan bergaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang udah on cam. Terus masuk ke slide 2. Mungkin karena waktunya mepet, aku aja yang bacain ya Kak. Nanti Kak Devi yang langsung cekrek-cekrek gitu ya. Siap. Siap, slide 2. Nggak semua tak baca ya teman-teman. Terima kasih Kak Anggata Arif. Temanku ini, temanku SMP. Astaga. Halo Kak. Ya, ketemu teman malahan. Ya, oke. Itu ada Kak Erlin Putriana. Terus ada Kak Valentin Linansera, tapi kayaknya lupa Kak Anggata nih, kasihan juga malu nih. Terus ada Kak Dimas Rizkan Pratama, terus ada Kak Dwiki Ramdhani. Slide 2, udah difoto Kak Devi? Oke, slide kedua, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih slide 2, slide 3 masih banyak. Ada Kak Aza Nurlaila, ada Kak Arisma Dwi, ada Kak Rahman, ada Kak Evan, ada Kak Rahmat Hidayat, Kak Rifat. Udah difoto Kak Devi? 1, 2, 3. Siap. Ada yang di motor, hati-hati Kak Gian Saleh. Oke. Slide terakhir ya, slide 4 ya. Kak Triananda menggunakan cap graduation, nih yang terakhir. Terus ada Kak Arvianda juga, ada Kak Rizky Official. Wah, ini mungkin punya akun YouTube. Ada Kak Hilda Ardana juga. Yuk, kita pose. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas partisipasinya di webinar malam hari ini. Juga tidak lupa saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Diki atas materi yang luar biasa. Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya Wagyu A5 karena daging banget gitu ya. Juga terima kasih buat seluruh peserta karena sudah menjadi peserta yang oke banget, menyimak banget, bisa bertahan sampai jam sekarang. Oke, dari aku, saya mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Let's be an expert with expert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.